Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan membahas tentang pahlawan kebanggaan kita, pahlawan Indonesia, Juanda Kartawijaya. Politisi ini memiliki nama lengkap Juanda Kartawijaya yang memeluk agama Islam. Beliau lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911 dan wafat di Jakarta 7 November 1963 dikarenakan oleh serangan jantung dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Beliau menempuh pendidikan yang sangat bagus. Dimulai dari Holland Inland School, yaitu sekolah zaman Belanda yang didirikan pada 1914. Sekolah ini memiliki setara level seperti SD zaman sekarang yang dulunya diketahui oleh pendidikan rendah, yang memiliki bahasa pengantar bahasa Belanda yang membedakannya dengan inland school sendiri yang menggunakan bahasa daerah. Sekolah ini diperuntukkan oleh orang Indo asli tapi yang merupakan bangsawan, tokoh-tokoh terkemuka dan pegawai negeri. Untuk menempuh di pendidikan sekolah ini memerlukan waktu 7 tahun. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya ke Lokere Burger School atau pendidikan menengah umum yang diperuntukkan oleh orang Belanda, Eropa, Tionghoa, dan elit pribumi yang sama memiliki bahasa pengantar Belanda. Waktu pembelajarannya itu 5 tahun, setara dengan MULO dan AMS pada saat itu, atau sekarang bisa disetarakan dengan SMP plus SMA. Lalu beliau menempuh pendidikan lanjutan ke ITB yang dulunya memiliki nama Technische Hochschule Bandung. Beliau mengambil teknik sipil dan lulus menjadi insinyur. Karir beliau cukup dapat diperhitungkan ya, karena mulai sebagai pimpinan sekolah Muhammadiyah, lalu beliau menjadi pegawai Departemen Pekerjaan Umum di Provinsi Jawa Barat, lalu ia pun menjadi Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 dan yang terakhir dalam masa demokrasi parlementer pada tahun 9 April 1957 sampai 9 April 1959. Beliau pun sering menjabat sebagai menteri lainnya. Perannya dalam perkembangan Indonesia adalah itu yang seperti kita kenal, itu Deklarasi Juanda. Deklarasi yang menyatakan bahwa semua perairan yang menghubungkan pulau-pulau yang masuk ke wilayah Republik Indonesia adalah bagian dari kedaulatan mutlak negara kita, yang secara perinci memiliki isi yaitu: 1. Bahwa Indonesia menyatakan bahwa negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. 2. Bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. 3. Ketentuan Ordonansi 1939 tentang ordonansi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Deklarasi ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Indonesia yang utuh dan bulat. Kedua, menentukan batas-batas wilayah negara Republik Indonesia yang sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang terakhir, mengatur pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan negara Republik Indonesia. Peran beliau pun yaitu membangun sistem transportasi nasional baik itu darat, laut maupun udara. Sebagai contoh yaitu bandara yang kita ketahui di Surabaya yaitu Bandara Juanda. Lalu beliau merupakan pelopor maskapai penerbangan Garuda Indonesia, Akademi Penerbangan Curug, dan Akademi Pelayaran Jakarta. Juanda sendiri ini pun mendapat sebutan unik yaitu Menteri Marathon, karena sejak awal kemerdekaan beliau ini selalu menjadi menteri sampai akhir hayatnya. Dengan rinci yaitu 1 kali menjadi menteri muda, 14 kali sebagai menteri, dan 1 kali menjadi pejabat Perdana Menteri Indonesia yang ke-10 sekaligus yang terakhir. Berikut adalah penghargaan dan pengabdian negara terhadap beliau, yaitu nama jalan di berbagai kota seperti di Sukabumi, di Bandung, di Bogor, dan yaitu Bandara Juanda yang kita ketahui ada di Surabaya, dan Taman Hutan Raya di Bandung, yang di dalamnya sendiri pun ada monumen Juandanya sendiri. Pesan yang dapat saya ambil dari kehidupan Juanda ini yaitu
pahlawan tidak hanya hadir dalam peperangan, mereka adalah sosok yang selalu hadir membawa kebahagiaan bagi sekitar. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.